Halo Bedikers. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Yusuf Kalla, mengkritik kebijakan pembangunan jalan tol yang masif di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan bahwa ada banyak akses jalan gratis yang rusak, tetapi pemerintah berbangga diri telah membangun ribuan kilometer jalan berbayar atau jalan tol. Kritik ini mengundang perhatian publik tak hanya karena pernyataan JK ini benar, tapi karena sosok JK pernah mendampingi Jokowi pada periode pemerintahannya yang pertama. Hal ini pun memancing rasa penasaran untuk membandingkan kedua tokoh ini. Lantas seperti apa perbandingan keduanya? Mari kita bongkar. Insinyur Haji Joko Widodo lahir di Surakarta 21 Juni 1961. Beliau adalah anak sulung sekaligus putra satu-satunya dari pasangan Wijiatno Noto Miharjo dan Sujiatmi. Jokowi bertemu dengan sang pujaan hati yang merupakan teman dari adiknya. Dirinya pun menikahi perempuan cantik bernama Iriana pada 24 Desember 1986. Usai mendapatkan sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta, Joko Widodo melanjutkan pendidikan di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Jokowi mulai terjun ke dunia politik pada tahun 2005. Saat itu ia mengikuti Pilkada Kota Solo dan berpasangan dengan Hadi Rudiatmo. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrasi Perjuangan. Ia pun berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan 36,62% suara. Lalu pada tahun 2010 dirinya kembali terpilih dengan perolehan suara melebihi 90%. 2 tahun setelahnya Jokowi diminta untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia pun dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama yang saat itu merupakan anggota DPR. Pasangan dikenal dengan nama Jokowi Ahok ini pun terpilih dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 29 September 2012. Kepopuleran Jokowi naik pesat. Lalu pada tahun 2014, Jokowi dimandatkan langsung dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua PDIP untuk mencalonkan diri sebagai Presiden. Ia pun meminta Yusuf Kalla untuk menjadi wakilnya. Pasangan Jokowi JK pun memimpin Indonesia selama 5 tahun. Rampung tugas dalam satu periode, Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai orang nomor 1 di Indonesia dengan menggandeng Ma'ruf Amin. Kepercayaan publik dan popularitasnya membawa Jokowi menjadi presiden untuk kedua kalinya. Selama menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia selama 2 periode, Joko Widodo tercatat memiliki harta kekayaan yang terbilang fantastis. Dilansir dari LHKPN, Jokowi memiliki tanah dan bangunan yang tersebar di 20 lokasi di beberapa daerah, seperti Surakarta, Karanganyar, Boyolali, Sragen, Sukoharjo, dan Jakarta Selatan. Seluruh tanah dan bangunan miliknya ini senilai 59 miliar rupiah. Selain itu, Jokowi juga memiliki koleksi kendaraan roda 4 yakni Suzuki Pickup senilai 10 juta rupiah, Isuzu Truck senilai 50 juta rupiah, dan 35 juta rupiah. Mercedes-Benz Sedan senilai 60 juta rupiah dan 140 juta rupiah. Serta Nissan Juke minibus senilai 100 juta rupiah. Harta kekayaan Jokowi juga meliputi harta bergerak lainnya senilai 356 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai 11,5 miliar rupiah. Keseluruhan harta ini dikurangi dengan hutang yang dimiliki sebesar 309 juta rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan sang presiden mencapai 71 miliar rupiah. Dr. Detrandes Muhammad Yusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942. Ia merupakan anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group, yakni Haji Kalla dan Atira. Bisnis keluarga Kalla ini meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri. Di Makassar sendiri, Yusuf Kalla akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu. Tahun 1968, Yusuf Kalla menjadi CEO dari NV Haji Kalla. Di bawah kepemimpinannya, NV Haji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Selain dikenal sebagai pemilik bisnis besar, Yusuf Kalla juga memiliki karir politik yang gemilang. Yusuf Kalla pernah menjabat sebagai menteri pada era pemerintahan Presiden Gus Dur. Tetapi saat itu, ia diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Lalu setelah puncak pemerintahan diduduki oleh Megawati Soekarno Putri,
Yusuf Kala kembali ke jajaran pemerintahan dengan jabatan sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Belum rampung bertugas jika mengundurkan diri sebagai menteri lantaran maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI yang ke-6, secara otomatis Yusuf Kala juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI yang ke-10. Pasangan ini pun menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Karir politik Yusuf Kala berlanjut dalam ajang pemilihan presiden tahun 2014 lalu. Saat itu ia digandeng sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Pasangan ini terpilih dan resmi dilantik pada 20 Oktober 2014. Momen ini sekaligus menjadi sejarah baru, di mana Yusuf Kala merupakan wakil presiden pertama yang terpilih 2 kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Yusuf Kala merupakan salah satu tokoh nasional yang namanya pernah tertulis dalam daftar 50 orang terkaya Indonesia versi Forbes. Pada tahun 2009, ia sempat berada di peringkat ke-29 dengan nilai kekayaan 185 juta dolar Amerika Serikat yang setara dengan 2.035 triliun rupiah saat itu. Dilansir dari laman LHKPN, politisi dan pebisnis asal Sulawesi Selatan ini melaporkan harta kekayaannya berupa 71 item tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan dengan total nilai 263,7 miliar ini tersebar di berbagai kota seperti Makassar, Bone, Goa, Takalar, Kendari, Palu, Maros, Bogor, Pariaman, Batu Sangkar, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bandung, dan Melbourne. Selain tanah dan bangunan, Yusuf Kala memiliki 5 buah mobil. Sebagai juragan Toyota, ia terhitung setia dengan memiliki sedan Toyota Crown 1994, Jeep Toyota Land Cruiser 1996, Toyota Kijang 2000, sedan Toyota Vios Hybrid 2009, dan sedan Lexus LS 460 2009. Total nilai seluruh kendaraan ini sebesar 975 juta rupiah. Belum cukup sampai di situ, Yusuf Kala juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 3,2 miliar rupiah. Surat berharga senilai 77,2 miliar rupiah, kas dan setaraka senilai 21,4 miliar rupiah, serta harta lainnya senilai 534 miliar rupiah. Dengan ini, total kekayaan sang Crazy Rich Makassar sebesar 900,8 miliar rupiah. Dalam pidato yang disampaikan oleh Yusuf Kala pada peringatan hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, 20 Mei 2023 lalu, yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan pembangunan jalan tol yang masif di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Mantan wakil presiden ini mengatakan bahwa ada banyak akses jalan gratis yang rusak, tapi pemerintah berbangga diri telah membangun ribuan kilometer jalan berbayar atau jalan tol. Kalau menurut kamu bagaimana, Bedegers? Apakah kamu setuju dengan kritik yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala?